Guys, nama saya Agi Buper Yusuf dari SPI kelas 6D. Hari ini saya akan membantu kalian semua untuk jalan-jalan di Keraton Kasepuhan Cirebon. Yang dimana ya tadi kita sudah jalan dari loket masuk ke sini dan kita akan berkunjung ke semua tempat yang ada di sini. Bisa dilihat ya teman-teman semua, di sini area di sini ada 56 area yang dimana area Kesultanan Kasepuhan Cirebon tersebut ini memiliki area yang sangat luas ya. Bisa dilihat sendiri dari mulai tiket sampai ke Lawang Sanga. Jadi ikuti terus perjalanan saya sebagai pemandu daripada Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Hai teman-teman, sekali lagi selamat datang di Keraton Kasepuhan Cirebon, salah satu warisan budaya tertua di Jawa Barat. Berdiri sejak tahun 1430 oleh Pangeran Cakrabuana. Awalnya bernama Keraton Pakungwati. Ini adalah pusat kebudayaan Kesultanan Cirebon yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songo. Dengan perpaduan budaya Sunda, Jawa, dan Islam, plus sentuhan Tionghoa dan Belanda, keraton ini bukan cuma istana, tapi juga saksi sejarah yang hidup. Yuk kita jelajahi lebih dalam. Jadi sekarang kita di Museum Pusaka Kasepuhan. Kemudian kita lihat pusaka ataupun peninggalan dari mulai alat-alat bertani sampai berperang. Dari pintu masuk kita langsung disuguhkan senjata-senjata dari orang-orang terdahulu. Bisa dilihat. Kita sekarang ada di ruangan yang menyimpan koleksi super keren di masa lalu. Di sini ada berbagai perkakas rumah tangga yang dulunya dipakai di lingkungan keraton. Misalnya ada cobek sama ulekan dari batu yang konon udah berusia ratusan tahun. Bayangin, dulu ini dipakai buat menghalus rempah-rempah untuk masakan keraton. Bentuknya sederhana tapi penuh cerita. Di sini juga bisa lihat alat-alat dapur lain seperti kendi dari tembaga dan piring-piring keramik yang desainnya super elegan. Ini bukan cuma alat biasa loh, tapi juga simbol status sosial pada zamannya. Orang-orang di keraton pastinya punya selera yang tinggi ya. Nah, selain itu, di sini juga banyak koleksi alat perang. Keris-keris yang enggak cuman senjata, tapi juga punya makna spiritual. Seperti ukiran di sarungnya penuh cerita dan konon, keris dipilih berdasarkan karakter pemiliknya. Keren banget kan? Di samping keris ada juga tombak dan pedang yang dulunya dipakai pasukan keraton. Ini tombak dengan ujung besi yang masih kelihatan tajam. Bayangin betapa gegahnya prajurit zaman dulu bawa ini ke medan perang. Juga banyak perisai dengan ukiran khas Cirebon, campuran budaya Jawa dan Tionghoa. Detailnya bikin takjub. Selain perkakas dapur dan alat-alat perang, di sini juga menyimpan lampu gantung dari Kuningan yang dulunya menerangi ruang di keraton. Juga di sini banyak koleksi pakaian ketika di hari-hari biasa Sultan maupun nanti pas pernikahan. Semua benda di sini kayak bawa kita ke masa lalu. Salah satu sudut paling magis di Keraton Kasepuhan, tempat yang menyimpan harta karun sejarah, yaitu koleksi keris. Bukan sembarang senjata, keris di sini adalah lambang keagungan, spiritualitas, dan kebudayaan yang kaya. Keris-keris di sini mempunyai usia bisa ratusan tahun. Keris di Keraton Kasepuhan bukan cuma alat perang, tapi juga simbol status, kekuatan, dan hubungan manusia dengan alam gaib.
Setiap bilah keris punya cerita sendiri, mulai dari pembuatannya yang penuh ritual sampai penggunaannya oleh para bangsawan atau prajurit keraton. Lihat dari ukiran sarungnya, ini bukan cuma hiasan tapi juga mencerminkan identitas budaya Cirebon yang unik. Ada yang bilang keris tertentu bisa membawa keberuntungan, perlindungan, atau bahkan kekuatan di medan perang. Keris-keris ini dibuat oleh empu atau pandai besi legendaris yang menjalani ritual puasa dan doa sebelum menempa. Bayangin betapa sakralnya proses itu. Selain keris, di sini juga punya koleksi pedang. Juga ada tombak dan alat-alat perang lain yang menunjang pasukan Kesepuhan Cirebon untuk bertempur di medan perang. Kemudian kita masuk di area petilasan Dalam Agung Pakungwati, bagian tertua dari keraton Kasepuhan yang dibangun sekitar tahun 1430 oleh Pangeran Cakrabuana, pendiri Kesultanan Cirebon. Meski sekarang tinggal reruntuhan, tempat ini masih terasa penuh energi sejarah. Dulu, ini adalah pusat pemerintahan pertama yang disebut Keraton Pakungwati. Sebelum diperluas menjadi Keraton Kasepuhan seperti sekarang, nama Pakungwati sendiri diambil dari nama Pangeran Cakrabuana yang menikah dengan Sunan Gunung Jati. Meskipun Cirebon dikenal daerah yang sangat panas, namun area ini sangat sepi dan adem. Konon katanya tempat ini dipakai untuk menyepi, mencari ketenangan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin, ratusan tahun lalu tokoh besar seperti Sunan Gunung mungkin duduk di sini untuk merenung atau berdoa.